Hai semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita kembali lagi di PJJ Ekonomi pertemuan ke-7. Kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kalian tahu kegiatan ekonomi kemarin apa? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Untuk kali ini masih ada hubungannya dengan yang pertemuan sebelumnya. Hari ini secara khusus kita akan belajar tentang peran pelaku ekonominya. Kegiatan ekonominya sudah tahu, berarti sekarang kita tinggal peran pelakunya. Nanti peran pelaku itu nanti akan dipertunjukkan melalui circular flow diagram. Apa saja peran pelakunya dan seperti apa toh Bu circular flow diagram itu? Maka siapkan diri kalian, tetap semangat dan mari belajar. Ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu menggambar circular flow diagram untuk 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui circular flow diagram. Nah, teknik penilaian untuk PJJ hari ini adalah yang pertama, penilaian sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Disiplin ketika ibu lihat kalian mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti ada kuis dan penugasan yang harus kalian selesaikan. Dan yang ketiga adalah keterampilan, yaitu keterampilan kinerja kalian dalam menyelesaikan tugas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, coba kalian amati video berikut ini. Sedikitnya 5 kendaraan kontainer pengangkut 110 ton kunyit kering Selasa siang hendak diberangkatkan ke India. Gigih Pratomo, warga desa Serandil, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, mengaku mampu mengirim kunyit dalam jumlah besar ke India. Ini merupakan pengiriman tahap pertama di tahun 2020 yang rencananya akan dilanjutkan untuk mengirim kembali hingga target 1.000 ton setahun terpenuhi. Gigih sudah menggeluti usaha ini sejak 2017 lalu. Berawal dari pengalamannya membantu usaha orang tua yang juga seorang pengepul kunyit. Gigih kini melebarkan usahanya dengan menjajaki pasar luar negeri. Gigih mengambil dari petani sebesar 12 hingga 13 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga jualnya antara 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. India itu kita udah komitmen dari 2017 untuk setiap tahun itu dia minta, sebenarnya sih realnya 5.000, cuma kita nggak mungkin lah kirim 5.000. Kita kan harus cari barang yang bagus lah, kita nggak asal-asalan kirim barang. Jadi kita kalau 5.000 itu kita nggak kuat, mungkin kita di 1.000 atau 2.000 ton per tahunnya. Oh, per tahunnya ya targetnya berapa? 2.000 ton. Gimana? Target per tahun berapa ini? Target per tahun minimal 1.000 ton. Usaha Gigih mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Saya rasa ini merupakan peluang yang harus diambil oleh Ponorogo. Karenanya nanti saya akan minta Dinas Pertanian untuk mendorong warga masyarakat memanfaatkan lahan pekarangannya. Karena kunyit ini atau tanaman obat ini bisa tumbuh dengan lahan pekarangan. Dia tidak rewel. Keberhasilan Gigih ini diharapkan memotivasi warga lainnya agar bisa meningkatkan taraf hidup di masa mendatang. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, setelah kalian melihat video yang tadi, berdasarkan video yang sudah kalian lihat, coba jawab pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja pelaku ekonomi dalam video tersebut? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam video tersebut? Dan yang ketiga, seperti apa interaksi antar pelaku ekonomi dalam video tersebut? Nah, coba kalian berpikir jawabannya apa? Jika sudah, mari kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa saja pelaku ekonomi dalam video tersebut? Pelaku ekonominya dalam video tersebut ada 1, RTK, yaitu perusahaan di India. Yang kedua, RTP, petani kunyit dan pengepul kunyit di Ponorogo. Yang ketiga, pemerintah, yaitu Bupati Ponorogo dan Dinas Pertanian. Dan yang keempat adalah MLU atau masyarakat luar negeri, yaitu perusahaan di India yang melakukan permintaan terhadap kunyit.
Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam video tersebut. RTK dan MLU, Rumah Tangga Konsumen dan Masyarakat Luar Negeri, adalah perusahaan di India yang melakukan permintaan terhadap bahan baku kunyit impor faktor produksi, ya. Berarti karena bahan baku kunyit itu berarti dia mengimpor faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alam, ya. Yang kedua, RTP, Rumah Tangga Produsen, itu petani kunyit dari Ponorogo yang memproduksi kunyit kering. Berarti dia melakukan ekspor barangnya berupa kunyit kering. Yang ketiga, pemerintah tugasnya adalah mengawasi ekspor dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi kunyit. Kita tahu di video tadi bahwa permintaan kunyitnya seharusnya setahun itu 5.000 ton, tapi hanya bisa dikirim 1.000 sampai 2.000 ton per tahun. Berarti masih kekurangan kuota permintaan kunyit dari India. Yang tiga, seperti apa interaksi antar pelaku ekonomi dalam video tersebut? RTP, yaitu petani kunyit dari Ponorogo, mengekspor kunyit ke India. Bagi produsen India, sebagai RTK dan MLU, mereka melakukan impor bahan baku berupa faktor produksi SDA, ya. Pemerintah menerima biaya ekspor dari RTP dan mengawasi ekspor serta mendorong masyarakat Ponorogo untuk meningkatkan produksi kunyit agar dapat memenuhi kuota permintaan kunyit ke India, ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tadi hasil dari pengamati video, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini, ya. Penguatan materi untuk hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah tentang pelaku kegiatan ekonominya, ya. Di sini tadi ada istilah RTK, RTP, terus pemerintah, MLU, itu apa sebenarnya? Kita bahas satu-satu. Untuk RTK, peran RTK itu adalah sebagai berikut. Ada dua pasar, ya. Ingat, pasar input dan pasar output. Kalau pasar input itu kaitannya dengan faktor produksi. Ada 4 faktor produksi, masih ingat? Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian ada modal, dan ada skill. Nah, yang pertama untuk pasar input adalah peran RTK, Rumah Tangga Konsumen, yaitu menyediakan faktor produksi untuk rumah tangga produsen. Dia melakukan penawaran faktor produksi. Jadi, yang memiliki faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Jadi, ibaratnya sesuatu yang kita punya itu pasti akan kita tawarkan. Maka, penawaran faktor produksi itu berasal dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, menerima balas jasa atas faktor produksi dari RTP. Nah, setelah kita menawarkan faktor produksi, hak kita adalah kita menerima balas jasa atas faktor produksi yang sudah kita tawarkan. Balas jasa itu meliputi untuk sumber daya alam, berarti balas jasanya adalah sewa. Untuk sumber daya manusia, balas jasanya adalah gaji atau upah. Untuk modal, balas jasanya adalah bunga. Dan yang untuk kewirausahaan, balas jasanya adalah profit atau laba. Kemudian untuk pasar output ini kaitannya dengan pasar jual beli barang dan pasar uang, hasil pembayaran dari jual beli barang kita. Rumah tangga konsumen berperan sebagai membeli barang dan jasa dari RTP, hasil produksi barang dan jasa yang sudah jadi kita beli, kita konsumsi. Yang kedua, membayar atas pembelian barang dan jasa kepada RTP. Jadi ada arus uang, kita mengeluarkan uang atas barang yang sudah kita beli. Oke. Selanjutnya ada RTK. Ada RTP, Rumah Tangga Produsen. Peran rumah tangga produsen dalam perekonomian antara lain pasar input. Berarti kebalikannya yang tadi RTK, meminta faktor produksi dari rumah tangga konsumen, yaitu dia melakukan permintaan faktor produksi. Untuk menghasilkan atau memproduksi suatu barang, kita membutuhkan faktor produksi. Ya, kita butuh sumber daya alam, kita butuh sumber daya manusia, tenaga kerja, kita butuh modal, dan kita juga butuh keahlian. Nah, keempat faktor produksi tadi itu kan yang punya konsumen. Maka sebagai produsen kita meminta kepada konsumen. Kewajiban produsen adalah membayar balas jasa atas faktor produksi kepada RTK. Jadi kita harus wajib bayar sewanya, kita harus wajib bayar gajinya, dan sebagainya. Pasar output di sini adalah arus barang dan uang.
Peran RTP dalam perekonomian terkait dengan pasar output adalah yang pertama, menjual barang dan jasa kepada RTK. Barang yang sudah kita produksi akan kita jual kepada konsumen. Nah, hak kita adalah kita menerima uang atas penjualan barang dan jasa dari RTK. Ya, ketika kita menjual barang, berarti kita akan mendapatkan uang seperti itu. Selanjutnya ada pemerintah atau RTN, rumah tangga negara. Peran RTN dalam perekonomian antara lain, yang pertama, bagi RTK, dia menerima pajak perseorangan. Ya, kita sebagai konsumen itu wajib membayar pajak. Contohnya ketika kita membeli barang, misalnya kita makan di Pizza Hut dan sebagainya, kita kan dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai, dan itu masuknya bukan ke perusahaan Pizza Hut-nya, tapi itu nanti masuk ke negara. Ya, walaupun kita bayarnya langsung ditambahkan dengan harga barang yang kita beli. Ya, nanti kewajiban dari pihak Pizza Hut adalah dia menyetorkan pajaknya ke negara. Yang kedua, memberi subsidi. Ya, contohnya ya subsidi BBM dan sebagainya. Yang ketiga, membuat kebijakan untuk melindungi hak konsumen atau mengatur dan mengawasi. Ya, ada permainan harga biasanya. Peran pemerintah adalah dia membuat HET salah satunya, harga eceran tertinggi untuk produk-produk tertentu, contoh obat. Obat itu ketika kalian bisa lihat, misalnya ada obat sirup, di kemasan di paling ujung atas itu ada tulisnya HET berapa. Nah, artinya barang itu boleh diecer, tapi tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi. Itu adalah salah satu peran pemerintah dalam melindungi hak konsumen. Selain itu, misalnya ada barang-barang yang ada keluhan dan sebagainya, ada pelindungan hak konsumen. Yang kedua bagi RTP adalah menerima pajak badan atau perusahaan. Kita tahu perusahaan itu selalu bayar pajak agar mendapatkan izin. Yang kedua, memberi subsidi atau bantuan usaha. Ya. Dan yang ketiga, memberi izin usaha atau mengatur dan mengawasi. Ya, izin kelayakan usaha dan sebagainya. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri atau kita singkat dengan MLU. Peran MLU dalam perekonomian antara lain melakukan kegiatan ekspor dan impor, baik faktor produksi maupun barang dan jasa hasil produksi. Ya. Kemudian melakukan investasi asing. Ya, banyak perusahaan luar negeri itu dia menginvestasikan modalnya ke perusahaan kita yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, ya. Nah, di sini nanti kita akan tahu apa itu circular flow diagram. Interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi itu diwujudkan dalam arus kegiatan ekonomi berupa circular flow diagram, ya. Berarti circular flow diagram itu adalah arus kegiatan ekonomi yang dia menggambarkan interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita akan mengenal perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana, hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, kemudian di sini perekonomian dua sektor gambarnya sebagai berikut. Ada RTK dan RTP, rumah tangga konsumen, pasar input atau faktor-faktor produksi, dan RTP rumah tangga produsen, pasar output, barang jadi atau jasa. Nah, di sini yang nomor 1 itu adalah arus kegiatan faktor-faktor produksi dari RTK ke RTP. Yang nomor 2 itu balas jasa RTP kepada RTK atas pengiriman faktor-faktor produksi. Jadi di sini itu nomor 1 dan nomor 2 itu menunjukkan pasar input karena kaitannya dengan faktor produksi. Kemudian ada nomor 3 di sini. Arus uang oleh RTK kepada RTP atas pengiriman barang atau jasa oleh RTP. Ya, dan yang keempat, arus barang dari jasa dari RTK menuju RTP. Untuk nomor 3 dan 4 itu termasuk pasar output karena adanya arus uang dan arus barang. Selanjutnya kita akan mengenal perekonomian 3 sektor, masih tertutup ya. Itu melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan satu lagi ditambah rumah tangga negara atau pemerintah.
Circular flow diagramnya seperti ini. Perekonomian 3 sektor masih tertutup ya. Ada RTK, RTP, dan RTN. RTK rumah tangga konsumen, pasar input, RTP rumah tangga produsen, pasar output, dan satu lagi RTN rumah tangga negara. Nah, nomor 1 sama, nomor 2 juga sama, nomor 3 dan 4 juga sama. Tambahannya adalah nomor 5. Nomor 5 di sini dari RTK ke RTN ya. Dari RTK ke RTN itu baik adalah pajak perorangan. Dari RTP ke RTN adalah pajak perusahaan. Untuk nomor 6 ada lagi nih, harus dari RTN ke RTK, RTN ke RTP. RTN ke RTK adalah pengeluaran pemerintah berupa subsidi, RTN ke RTP pengeluaran pemerintah berupa bantuan usaha. Ya. Selanjutnya di sini ada perekonomian 4 sektor. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan satu lagi masyarakat luar negeri. Nah, di sini circular flow diagramnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Perekonomian 4 sektor disebut juga perekonomian terbuka karena kita melibatkan tidak hanya lingkup satu negara, kita melibatkan pihak luar negeri, internasional. Ada RTK, RTP, RTN, dan MLU, masyarakat luar negeri. RTK pasar input, RTP pasar output, RTN, dan MLU masyarakat luar negeri. Untuk arusnya sama, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, seperti yang 3 sektor. Tambahannya adalah ada nomor 7, dari RTK ke MLU. Itu apa? Itu adalah mengimpor faktor produksi dari RTK. Jadi MLU itu dia mengimpor faktor produksi dari RTK. Kita tahu di awal tadi pemilik faktor produksi adalah RTK. Ya. Kemudian di nomor 8 itu ada MLU mengekspor barang dan jasa ke RTP atau sebaliknya. Nah, ini ada arus ya dari RTP ke MLU, bisa juga dari MLU ke RTP. Hubungannya dengan biasanya mengekspor barang atau jasa. Tergantung di sini yang menghasilkan barang dan jasa itu MLU-nya atau RTP-nya. Ya. Siapapun yang menghasilkan barang dan jasa berarti dia yang mengekspor. Ya. Nah, ada banyak hal yang kita pelajari hari ini. Kalian masih ingat, hari ini kita belajar tentang peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ada rumah tangga konsumen. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Yang ketiga, ada pemerintah. Dan yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Hari ini pun kita juga sudah belajar tentang circular flow diagram. Ada perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, bagaimana bisa dipahami? Jika nanti kalian mengalami kendala tentang terkait materi, bisa hubungi Ibu melalui WA. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan evaluasi. Nanti linknya Ibu share melalui Google Classroom kelas atau melalui WA grup kelas. Ya, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ada satu pantun. Jalan-jalan ke pasar panorama, makan bakso sambil minum teh hangat. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat belajar dan tetap semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!